Assalamualaikum. Saat ini saya akan membahas mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, saya Iksanti Hoirunisa Putri, asal instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, jabatan sebagai penyuluh bencana, Angkatan Latsar 67, kelompok 2. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai profil instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. Nomenklatur perangkat daerah adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Urusan yang diampu adalah mengenai ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terbentuk sejak tahun 2016. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 67 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Visi dan misi. Visi dari dinas adalah terwujudnya Tangsel Kota cerdas, berkualitas, dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi. Untuk misi adalah dinas mengampu 1 atau 2 atau tugas misi pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu membangun kota lestari. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja diatur pada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kebakaran dan penyelamatan yang merupakan salah satu bagian dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi dinas adalah A. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan kebakaran. B. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. C. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas dan fungsi dinas, serta mengordinasikan kegiatan. Struktur organisasi dinas terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat Dinas terdiri atas Subbagian Umum Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Penganggaran. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Seksi Penyuluhan, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian bidang operasional terdiri atas Seksi Pelatihan, Seksi Pemadaman, dan Seksi Penyelamatan Korban. Kemudian bidang sarana dan prasarana terdiri atas Seksi Penyediaan dan Penyimpanan dan Seksi Pemeliharaan. Kemudian UPT, dan selanjutnya kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, tugas dan fungsi sebagai penyuluh bencana. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Seksi Penyuluhan merupakan bagian dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Seksi Penyuluhan, anggota Seksi Penyuluhan memiliki tugas dan fungsi antara lain: A. Mempersiapkan bahan penyuluhan. B. Membantu mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Penyuluhan. C. Membantu pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas Seksi Penyuluhan. D. Melaksanakan penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat. E. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat. F. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkungan Seksi Penyuluhan. G. Mempersiapkan laporan monitoring dan evaluasi. Dan H. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Selanjutnya, mengenai keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, diantaranya adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat Tangsel yang memiliki pengetahuan baik mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Yang kedua, menciptakan kota Tangsel sebagai kota yang aman dari bahaya kebakaran. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat Tangsel yang berkualitas dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Selanjutnya mengenai upaya mewujudkan Smart ASN. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan media sosial dan digital dalam kegiatan penyuluhan, pencegahan, penanggulangan, dan pasca kebakaran. Yang kedua, memaksimalkan kegiatan penyuluhan bencana bahaya kebakaran rutin kepada taman kanak-kanak dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkungan seksi penyuluhan dengan memanfaatkan media digital. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.